Rasulullah SAW selain menyuruh membangun masjid-masjid juga menyuruh membersihkannya dan menaruh wangi-wangian. Saya punya kiat sederhana, teman-teman coba kalau mau mampir satu masjid, kalau masih ada waktu sebelum azan misalnya, beli sabun cuci tangan, bawa ke kamar mandi, taruh, wakafin, taruh aja di situ. Mungkin orang mau wudhu cuci tangan dulu, pahala, termasuk perawatan, pembersihan. Ada sesuatu apa yang kita beli, mungkin antum kalau masuk masjid sering ada, atau dekat-dekat masjid sering ada yang jual minyak wangi murah, harga 20.000, 50.000, antum beli. Coba sebelum sholat semprotin di sejadah, orang-orang kalau sujud nanti jadi wangi. Atau semprotin di pintu masuk masjid, niat untuk bisa mewangikan orang gitu. Kalau di Saudi sudah biasa tuh, hari Jumat kita temukan ada orang, dia keliling olesin minyak wangi di tangannya orang, sepanjang saf keliling di Masjid Nabawi itu, mutar-mutar orang kasih minyak wangi. Udah biasa itu. Atau mungkin dia kasih sempat sejadah, tempat sujud disemprot misalnya. Maka itu juga andil memiliki punya wangi-wangian. Karena sunnah Nabi SAW membuat wangi-wangian. Kalau orang-orang kaya di Saudi biasanya mereka membakar gahru. Ada salah satu kalau nggak salah masjid raja di Jeddah itu kalau hari Jumat memang membakar sampai 1 kilo gahru, ditutup, AC-nya dinyalain semua, kemudian dibuka. Gahru 1 kilo memang cukup mahal, tapi rumah Allah, pahalanya juga besar. Maka orang sholat Jumat itu wangi semuanya karena baunya yang luar biasa gitu. Nah, kita tahu dalam Islam menjaga kebersihan, wangi, kerapian ini bagian dari agama. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan, suka dengan keindahan. Maka kita dianjurkan kalau mau ke masjid, dalam Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah semua perhiasanmu pada saat kau akan menuju ke masjid. Laki-laki dan perempuan. Kata ulama tafsir, bajumu yang paling bagus, minyak wangi yang paling wangi, rambutmu sisir yang rapi, sendal yang paling bagus, semuanya kita bawa semua ke masjid yang paling baik selama tidak ada pelanggaran agama. Jadi jangan karena mau ke masjid, ada orang begitu ya, dia ke kantor bajunya rapi, kalau ke masjid bajunya itu aja terus. Selama 5 tahun kita sholat subuh berjamaah sama dia, bajunya itu terus yang dipakai. Seakan-akan kalau masjid nggak apa-apa deh, nggak usah pakai baju yang bagus. Keliru ini. Mau ketemu sama raja ini. Umar bin Khattab itu kalau mau tiba waktu sholat gemetar, matanya mulai memerah kayak orang yang mau menangis. Ditanya, kenapa wahai Umar? Ada apa? Zaman khilafahnya. Ada apa Amir Mu'minin? Dia bilang, sudah tiba saatnya melapor kewajiban kepada sang raja yang sebenarnya. Bagaimana saya tidak takut? Umar bin Khattab itu jadi khalifah, gitu, jadi raja. Mereka memahami makna masuk ke masjid itu bobotnya luar biasa. Semua istana raja di muka bumi ini tidak ada nilainya dibandingkan satu masjid yang kita pakai sekarang. Ini rumahnya Allah di muka bumi. Gimana sih kita mau pertemukan dengan itu? Kita kalau diundang ke Istana Merdeka, undangan khusus datang, besok pagi mungkin kita akan pakai jas, baju, sepatu yang baru, minyak wangi yang paling bagus. Bagaimana kita nggak lakukan itu pada musola dekat rumah kita? Padahal sebenarnya itu istana manusia biasa. Ini istananya Allah. Walaupun sederhana bangunannya, rumahnya sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.